Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Cahya Yuliana Eka Putri. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sumber daya alam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4 SD. Nah, adapun tujuannya supaya teman-teman dapat mengetahui dan memahami jenis-jenis sumber daya alam. Langsung saja yuk kita lihat pembahasannya. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Tetapi sebelum itu teman-teman harus mengerti dulu apa itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam atau kekayaan alam merupakan barang-barang yang terdapat di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, adapun jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan kelestariannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini merupakan sumber daya alam yang dapat dikembangkan atau dilestarikan. Oleh karena itu, sumber daya alam ini tidak cepat habis. Adapun contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang pertama yaitu hewan. Nah, hewan ini dikembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Sumber daya alam hewan ini meliputi hewan unggas, hewan ternak, dan juga ikan. Lalu contoh yang kedua yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dikembangbiakan dengan cara lewat biji, tunas, dan juga spora. Selain itu, bisa dengan cara menyetek, mencangkol, dan juga mengenter. Sumber daya alam tumbuhan ini dapat berupa tanaman pangan, tanaman industri, dan juga hutan. Nah, selanjutnya yaitu ada air. Nah, air merupakan sumber daya alam yang alami. Air tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus, karena air mengalami perputaran atau siklus. Mulai dari air naik, lalu berubah menjadi awan, dan berubah menjadi hujan. Nah, selanjutnya ada udara. Udara merupakan sumber daya alam yang lestari atau tidak cepat habis. Nah, di dalam udara terkandung beberapa jenis macam gas yang sangat diperlukan oleh manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Hewan dan juga manusia bernapas itu mengambil gas oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Sedangkan dalam proses fotosintesis, tumbuhan itu memerlukan gas karbon dioksida dan mengeluarkan gas oksigen ke udara. Selanjutnya yaitu tanah. Nah, tanah ini merupakan sumber daya alam yang lestari atau tidak cepat habis. Adapun pembentukan tanah itu bisa dari humus, pelapukan batuan, dan juga pelapukan material gunung berapi. Nah, yang terakhir ini ada matahari.
Nah, matahari merupakan sumber daya alam yang lestari. Ya, sinar matahari dapat digunakan sebagai sumber tenaga bagi makhluk yang hidup di bumi. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang habis setelah dipakai. Nah, kebanyakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini berupa barang tambang. Nah, barang tambang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada barang tambang sumber energi, lalu barang tambang logam, dan yang terakhir barang tambang industri. Nah, contoh barang tambang sumber energi yang pertama ada minyak bumi. Nah, minyak bumi ini berasal dari jasa teranik dan hewan yang sudah mati sejak jutaan tahun yang lalu, yang tertimbun di bawah tanah atau di dasar laut. Nah, endapan minyak bumi ini masih berupa lumpur atau minyak mentah. Nah, minyak mentah ini diangkat ke kilang minyak, lalu diolah menjadi produk-produk bahan bakar, misalnya saja seperti bensin, solar, minyak tanah, aftur, dan juga yang lain-lainnya. Nah, contoh barang tambang sumber energi yang lainnya yaitu ada gas alam dan juga batu bara. Nah, sedangkan contoh barang tambang logam ini seperti perak, emas, boksit, temangan, tembaga, nikel, dan lain sebagainya. Nah, contoh barang tambang industri itu seperti asbes dan juga kapur. Nah, teman-teman, itulah hasil pembahasan kita mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Saya harap teman-teman dapat memahaminya. Dan untuk semuanya, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa saksikan video-video pembelajaran saya yang selanjutnya. Terima kasih.